Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu Allah ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hijrin wa madin. Halo. Halo. Jangan bersisik. Jangan beri. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda kita, Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terpilih, Rasul paling unggul, pemimpin revolusioner umat sedunia, yang menjadi dambaan kita semua, yang menjadi dambaan alam semesta, yang kalau tiada Allah menciptakannya, kita tidak mungkin ada di dunia ini. Betul apa betul? Laula lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, maka satu hal yang mustahil kita akan hadir di dunia ini. Oleh karenanya, karena Allah menciptakan Nabi Muhammad, maka kita ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Sehingga mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada umat yang mahabbah kepadanya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal ya Habibi ya Tabibi ya Rasulullah ya Habibi ya Tabibi ya Rasulullah. Sekali lagi semoga kita semua termasuk umat akhir zaman yang mahabbah kepadanya,
dan kelak memasuki surga bersama junjungan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, santriyin was santriyat, mustami'in wal mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur tidak akan pernah terhenti terucap dari lisan ini, bahwasanya setiap detik, setiap saat, setiap waktu kita senantiasa merasakan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan adalah untayan nikmat-nikmat Allah. Betul apa betul? Sehingga saking banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, digambarkan seandainya semua pohon-pohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan kolam, dan air laut atau sejumlah air yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta, kedua-duanya digunakan untuk mencatat nikmat yang setelah Allah berikan kepada kita. Bukan nikmatnya yang habis dirinci, melainkan airnya yang kering, pohon-pohonannya yang habis. Itu menandakan bahwa nikmat Allah terlampau banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah terhitung kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan. Termasuk pada sore yang berbahagia ini, kita pun dihantarkan lagi oleh nikmat Allah sampai di penghujung hari puasa kita yang ke-5. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang mabrur, amin. Puasa yang diterima oleh Allah, yang bisa menghantarkan kita kepada ridhonya dan jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kembali mengingatkan kepada kita masing-masing untuk senantiasa berupaya dan terus berupaya menjaga kualitas puasa kita. Salah satunya adalah dengan menjaga syarat dan rukunnya puasa, menjaga hal-hal dari yang membatalkan puasa. Hey. Ini jangan-jangan sudah di luar kepala alias lupa. Coba Abid cek and recheck. Laki-laki, syarat sah puasa itu ada berapa? Ada 4. Alhamdulillah. Perempuan, syarat sah puasa itu ada berapa? Ada 4. Coba yang pertama. Syarat sah puasa yang pertama adalah beragama Islam. Laki-laki. Kemudian yang kedua, berakal. 3, suci daripada hadas, seperti hadas haid. Kalau untuk perempuan. Kalau laki-laki masa iya haid. Tapi laki-laki itu men dong. Men. Iya. Kalau perempuan woman. Nah, betul kan? Nah. Nih Abi ingatkan kembali nih. Ya, men itu laki-laki. Astagfirullah. Men, woman. Menstruasi. Kalau perempuan, kalau ini menstruasi. Kata Imam Abdul Muti Muhammad An-Nawawi bahwa syarat sah puasa itu ada 4. Faslun surutu sihatihi arba'atu asya'a boleh. Al-islamu atau islamun wa aklun, kemudian wa niqaun min nahwil haidi, wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisaum. Itu syarat sah puasa menurut Imam Abdul Muti Muhammad An-Nawawi di dalam kitabnya Sapinah.
Jangan sampai lupa lagi. Dasar itu pondasi bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi kita tanamkan, kita kuatkan harapan kita. Semoga puasa hari ini adalah puasa yang mabrur, yang Allah terima, yang bisa menghantarkan kita kepada ridhonya, yang bisa menghantarkan kita kepada derajat kemuliaan. Tentunya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kemuliaan yang utama. Dan kita tahu kemuliaan di hadapan Allah itu bisa diraih dengan ketakwaan. Seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 berapa? 80 Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa kepada orang-orang yang beriman sekarang dan yang terdahulu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Tiada lain dan tiada bukan agar kita menjadi pribadi yang muttaqin, yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang patuh terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti kita puasa hari ini, menahan haus dan lapar, itu adalah salah satu bukti kecintaan kita, kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga walaupun makanan banyak, minuman banyak, karena belum waktunya, ditahanlah, ditundalah, tidak tergoda oleh hasrat atau keinginan seperti biasa di luar Ramadan. Itu adalah usaha kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah upaya penunjukan diri kita kepada Allah bahwa kita takut terhadap Allah dan berharap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari kita puas, malam hari kita tarawih, dilanjutkan dengan tadar. Itu adalah bentuk-bentuk pengakuan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Tahu tidak? Puasa yang kita laksanakan hari ini itu akan nanti di hari kiamat akan melaporkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan memberikan syafaat untuk kita. Asyam wa qiraatul Quran yashfa'anil abdu in yaumil qiyamah. Puasa dan membaca Al-Quran itu adalah dua syafaat bagi hamba Allah kelak di yaumil qiyamah. Puasa laporan, ya Rabbi inni mana'tuhu, ya Allah aku menjaganya atau menghalanginya daripada hasrat-hasrat, anis syahwat, daripada keinginan makan, keinginan minum. Oleh karenanya fayashfa'ani ya Rabbi, aku akan memberikan syafaat kepada orang itu karena dia telah melaksanakan aku ketika di bulan Ramadan. Itu kata siapa? Kata siapa? Kata puasa. Malam harinya baca Quran,
tadarus sudah kita jadwal, makanya santriawan dan santriawati harus tanggung jawab sesuai dengan jadwalnya, jangan sampai kelewat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun jam 12, jam 1 harus semangat. Ya. Maka insya Allah bacaan Quran yang kita baca pun itu nanti akan memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana laporan Al-Quran yang dibaca oleh kita? Tadarus melaporkan diri kita kepada Allah. Ya Rabbi inni mana'tuhu minan naum. Ya Allah, aku mencegah si fulan ini daripada tidur. Orang lain perutnya sudah kenyang, otomatis matanya merem-melek. Nah, begini. Pengennya bawaannya tidur. Tapi orang ini, si fulan ini, ya Rabb, tengah malam ia masih membaca aku, kata Al-Quran. Maka payasfa'ani ya Rabbi, aku akan memberikan syafaat kepadanya karena dia telah memberikan syafaat kepadaku ketika di dunia, atau ia telah membacaku ketika ia di dunia, terlebih lagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan, bacaan tadarus yang kita baca pada malam hari, puasa yang kita laksanakan pada siang hari, itu akan memberikan syafaat dan kita mendapatkan 2 syafaat dari saum dan baca Al-Quran kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu lagi keutamaan sholat sunat tarawih pada malam ini, malam yang keberapa? Yang ke-6. Tadi malam yang kelima. Ini tolong dicatat ya, dimasukkan dalam kolom ceramah buku Ramadan. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang keutamaan sholat sunat tarawih, Nabi Muhammad menjelaskan, padilah keutamaan sholat sunat tarawih pada malam yang kelima, itu ganjaran akan Allah berikan kepada orang tersebut seperti pahala atau ganjaran orang yang membaca 4 kitab. Kitab kitab Taurat, kitab Jab, kitab Al-Qur'an. Sementara kita membaca kitab Al-Quran saja masih terbata-bata, belum tentu benar. Betul apa betul? Dengan kitab yang lain, jangankan membaca, ketemu saja belum. Tapi Allah berikan pahala orang yang membaca 4 kitab kepada orang yang mau melaksanakan sholat sunat tarawih tadi malam. Pada malam yang kelima, katangan yang tadi sholat tarawih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sholat tarawih kamu enggak malam tadi? Ya, bocil. Awas, sekarang malam yang ke-6 nih, Abi kasih tahu padilah keutamaan sholat sunat tarawih malam yang ke-6. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan sholat sunat tarawih, maka Nabi Muhammad bersabda, wa fil lailati sadisah a'tahu Allah ta'ala sawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfir lahu kulla hijrin wa mad'in wa yastaghfiru lahu kulla hijrin. Sholat tarawih malam ini, walaupun lelah, walaupun letih, lunglai, apalagi, tapi kita berusaha melaksanakan sholat sunat tarawih, Allah akan memberikan pahala kepada kita seperti pahalanya orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Kita sudah berangkat ke haji kah? Ya, berangkat saja ke haji sana. Haji siapa aja? Haji Muhyiddin. Maksudnya ya, kita kan untuk menunaikan ibadah haji sulitnya luar biasa. Ini orang yang tarawih pada malam ini sulit bagi kita karena belum nasib dan nisab. Tapi orang yang
Salat tarawih pada malam ini akan Allah berikan pahala seperti orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Subhanallah. Bukan hanya itu, wa yastaghfiru lahu kullu hijrin. Setiap batu kerikil yang ada di Baitul Ma'mur, yang ada di muka bumi ini, mereka berdoa kepada Allah untuk orang yang sholat tarawih pada malam ini. Ya Allah, ampunilah si fulan, hapuskanlah dosa-dosanya si fulan ini, karena malam ini dia sholat tarawih. Itu keutamaan sholat tarawih malam yang ke-6. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Allah ya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, Allah yang maha besar. Kesimpulannya, pada sore hari menjelang berbuka puasa ini ada waktu kurang lebih berapa ini? Ada 2 menit lagi untuk berbuka puasa. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dan fadilah keutamaan daripada amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Puasa kita semoga menjadi puasa yang mabrur, amin. Kita pun mendapatkan keutamaan sholat sunat tarawih, amin. Puasa dan Al-Quran yang kita baca semoga memberikan syafaat kelak di yaumil kiamah kepada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kira-kira yang bisa disampaikan pada sore hari menjelang berbuka puasa ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a liman jarahal lisan. Masih ada harapan sembuh ketika pedang lukai tubuh. Kemana obat hendak dicari ketika lisan lukai hati. Oleh karenanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.